Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi Lestari dari kelas 12 IPA 1 akan menceritakan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan atau NKRI, dengan bentuk pemerintahannya adalah Republik, yang mana kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan atau konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu, PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada tanggal 29 Agustus 1945, terbentuklah KNIP dan PPKI dibubarkan. Salah satu ketetapan mulai dibentuknya KNIP adalah pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Pada tanggal 2 September 1945, tersusunlah Kabinet RI yang mengangkat 17 menteri, juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintah, yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November 1945, dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkan Maklumat 14 November 1945, kedudukan presiden berubah. Hanya berfungsi sebagai kepala negara saja, karena kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Terlihat sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensil ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet, seperti Kabinet Presidensil, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Syarifuddin II, Kabinet Hatta I, dan Kabinet Hatta II. Pada masa ini, terjadi pula pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, yaitu pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, di mana pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI dibantu oleh rakyat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan menembak mati Musso dan Amir Syarifuddin. Kedua, pemberontakan Tentara Islam Indonesia, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Cita-citanya membentuk Negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1949 di Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi Pagar Betis di Gunung Geber
Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1942, Kanto Suwiryo berhasil ditangkap dan ditembak mati. Kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Negara Indonesia berubah bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 pada perjanjian konferensi meja bundar. Berdasarkan konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Jika berhalangan hadir, maka yang menggantikan posisi presiden adalah Perdana Menteri, dan tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Berarti saat ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan. Konstitusi RIS menggunakan 6 lembaga, yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senat, DPR, MA, dan DPK, atau Dewan Pengawas Keuangan. Berlakunya sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan kemudian RIS dibubarkan dan kembali Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Pada masa ini, pemberontakan yang terjadi adalah pertama, pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 23 Januari. Kedua, pemberontakan Andi Aziz yang dipimpin oleh Andi Aziz pada bulan April 1950. Dan ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumoki pada tanggal 25 April 1950. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk negara kita ialah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Presiden berkuasa sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan. Presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu-gugat. Tugas presiden terbatas, contohnya hanya mengesahkan Dewan Menteri, memberi tanda kehormatan, dan melaksanakan tugas seremonial. Tanggung jawab pemerintahan di tangan Perdana Menteri dan bersama para menterinya. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada DPR. Di Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga hanya mengenal 5 lembaga negara, yaitu Presiden, Menteri, DPR, MA, dan DPK atau Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa demokrasi liberal, terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet. Gagalnya konstituente menentukan dasar negara serta terjadinya beberapa pemberontakan seperti pemberontakan PRRI atau Permesta yang disebabkan oleh hubungan kurang harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan dan Aceh. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. 4.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi terpimpin dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi, contohnya para pemimpin MPR, DPR, DPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden membubarkan DPR tahun 1960 dan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak untuk memanipulasi peradilan. Pada masa ini, pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini terjadi pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 orang jenderal dan 1 orang perwira. 5. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru dari tanggal 12 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan dibantu para menteri. Selama Orde Baru itulah terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Kabinet Pembangunan 7. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan KKN. Setelah itu kekuasaan masa Orde Baru berakhir. Setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga. 6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi dari tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, Indonesia memasuki masa reformasi di mana munculnya kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, yaitu 1. Kemerdekaan pers, 2. Kemerdekaan membentuk partai politik, 3. Terselenggaranya pemilu yang demokratis, 4. Otonomi daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999, Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001, Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014, dan Joko Widodo pada tahun 2014 sampai sekarang. Sekian cerita dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.